Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Eka Cahyani dari kelas 11 OTKP 2. Materinya perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama, perencanaan karir merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu karir, yang memiliki arti kemajuan dan perkembangan dalam pekerjaan yang digeluti seseorang. Adapun karir adalah semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai langsung bagi hidup seseorang. Oleh karena itu, kita mengenal dua macam perencanaan karir, yaitu yang pertama, perencanaan karir di tingkat organisasi. Perencanaan karir di tingkat organisasi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan atau mengidentifikasi hal berikut. Yang pertama, profil kebutuhan pegawai. Yang kedua, deskripsi jabatan atau pekerjaan. Yang ketiga, peta jalur karir. Dan yang keempat, mekanisme penilaian kinerja pegawai. Dan yang kedua, perencanaan karir individual pegawai. Secara umum, tahap perencanaan karir terdapat 5 tahapan, yaitu pertumbuhan, penjajakan, pemantapan, pemeliharaan, dan kemunduran. Adapun manfaat perencanaan karir. Bagi pegawai atau karyawan, perencanaan karir identik dengan keberhasilan, karena pengembangan karir bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya. Yang kedua, menambah tantangan dalam bekerja. Yang ketiga, meningkatkan otonomi. Dan yang keempat, meningkatkan tanggung jawab. Langkah-langkah perencanaan karir. Berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menyusun rencana karir. Yang pertama, penilaian terhadap diri sendiri. Ketika melakukan perencanaan karir, haruslah melihat kemampuan diri sendiri. Hal ini bertujuan agar dapat menentukan perencanaan karir dengan tepat dan mengenali peluang-peluang, kesempatan, kendala, pilihan, konsekuensi, keterampilan, dan bakat. Dan yang kedua, penetapan tujuan dalam berkarir. Setelah melakukan penilaian terhadap diri sendiri, maka seseorang tersebut dapat menilai seberapa besar kemampuannya. Maka tujuan karir dapat ditetapkan sesuai dengan peluang dan kompetensi yang dimiliki. Dan yang ketiga, persiapan program-program. Ketika melakukan perencanaan karir, maka perlu dilakukan persiapan program sehingga tujuan karir dapat dipenuhi. Dan yang keempat, pelaksanaan program. Setelah melakukan persiapan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan program-program. Dan adapun tahap kehidupan karir. Seseorang akan berubah secara terus-menerus dan kemudian memandang perbedaan karir mereka pada berbagai tingkatan dalam hidupnya. Individu dalam upaya pengembangan karirnya meliputi tahapan sebagai berikut. Pertama ada entry stage, merupakan tahap mulai memasuki organisasi. Dan yang kedua ada mastery stage. Mastery stage adalah tahap di mana seseorang menginginkan jabatan baru yang lebih tinggi, lebih menarik karena pengalaman dan juga keahlian yang dia miliki. Pada tahap ini dapat terjadi kemungkinan kecenderungan diantaranya. Yang pertama yaitu achievement stage, ditandai dengan keinginan seseorang atau dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi. Dan yang kedua ada mid career stage. Dan yang ketiga adalah passage stage. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.